Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahlul kalam Wabarakatuh. Setelah kita kemarin mengupas daripada kitab Adun Nafis ini tentang awaludin makrifatullah, tauhid asma, sekarang tauhid sifat. Al-faslu salisu fi bayani tauhidi sifat. Bermula pasal ketiga pada menyatakan tauhid sifat, yakni mengesahkan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri ia pada zat Allah, yaitu ibarat daripada panah akan segala sifat makhluk, sama ada sifat dirinya atau lain. Sekalian itu panah ia pada sifat Allah. Panah itu binasa, baharu itu pasti binasa. Makhluk alam semesta, manusia makhluk binasa, baharu masalah. Bermula keempat memandang dan musahadahkan yang demikian itu seperti bahwa engkau pandang dan engkau musahadahkan dengan mata hatimu dan dengan itikadmu bahwasanya segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya itu, yaitu seperti kudrat dan iradat. Kudrat itu berkuasa dan iradat itu berkehendak, dan ilmu dan hayat. Ilmu itu tahu dan hayat itu hidup. Ingat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan sama, mendengar, dan basar melihat, dan kalam itu berkata-kata. Sekaliannya itu sifat Allah Ta'ala, karena tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala juga. Dan dibangsakan segala sifat ini kepada makhluk atas jalan majas atau bayang-bayang, jua tiada pada hakikatnya. Dan hanya segala sifat yang tersebut itu engkau lihat ada ia berdiri pada segala makhluk itu, yaitu mazhar sifat Allah Ta'ala juga. Maka apabila tahqiqlah memandangmu dengan yang demikian itu, niscaya panalah segala sifat makhluk itu di dalam sifat Allah Ta'ala, yaitu tiada mendengar ia melainkan dengan pendengaran Allah, tiada ia melihat melainkan dengan penglihatan Allah Ta'ala, dan tiada tahu atau berilmu ia melainkan dengan tahu ilmunya Allah Ta'ala, dan tiada hidup atau hayat ia melainkan dengan hayatnya Allah Ta'ala, dan tiada berkata-kata ia melainkan dengan kalam Allah Ta'ala juga, hingga yang lain daripada segala sifat sekalian itu dengan sifat Allah Ta'ala juga. Artinya kita mempanakan sifat-sifat yang ada pada kita itu, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang ada di alam semestanya sifat Allah Ta'ala, dipandang begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasanya tiada bagi hamba itu mempunyai sekalian sifat ini, dan yang ada bagi hamba itu mazhar sifat Allah Ta'ala juga, yaitu firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim, mataqarraba ilayyal muqarribuna bi isli ad-daima taratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuhu fa in ja ahbaituhu kuntu sa'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa lisanahu laji yantiqu bihi wa
yadahu allati bi yabtisu biha wariz lahu allati yamsi biha wa qulbahu lazi yatmiru bih. Tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mengerjakan barang yang aku fardukan atau wajibkan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menghampirkan dirinya kepadaku itu dengan mengerjakan segala ibadah sunat atau sunnah hingga aku kasih akan dia. Maka apabila aku kasih akan dia, niscaya adalah aku pendengarannya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatan yang melihat ia itu dengan dia, dan lidahnya yang berkata-kata ialah dengan dia, dan tangannya yang memegang ia akan dia. Dia itu artinya Allah Ta'ala. Dan kakinya yang berjalan ia dengan dia, dan hatinya yang bercita-cita ialah dengan dia. Ini hadis muttafaq alaih. Hadis dari Abu Hurairah ataupun dari Anas bersanad lemah, juga terdapat bentuk lafaz yang berlainan namun ia semakna yang diriwayatkan Ibnu As-Sunni Maimunah At-Tabarani dari Abu Umamah. Tapi ini juga ada juga di Sahihnya Al-Bukhari wal Muslim hadis ini. Sahdan bermula kaifat tajalli, sifat bahwa engkau pandang akan hak Allah itu, bahwasanya hamba mendengar itu dengan Allah Ta'ala, maka panalah daripada segala keadaan mendengar ia dengan dirinya. Kemudian maka tetaplah tajalli sifat yang satu itu pada hatinya, maka engkau pandang pula akan sifat yang lainnya hingga habis segala sifat itu dengan tajrid. Tajrid itu berangsur-angsur satu demi satu, artinya segala sifat-sifat tadi, sifat memberi, mendengar, melihat, berkata dengan kalam, berilmu, berkehendak, berkuasa, kita pandang daripada kita itu fana, binasa, yang hanya ada bakok zat Allah, sifat Allah. Bakok itu kekal, menyatakan kekekalan Allah kita anol, Allah Ta'ala tiada terhingga. Sifat Allah dan bakok sifat memberitahu Allah Ta'ala akan dikau pada ketika itu akan segala rahasia sifatnya yang mulia itu. Apabila kita terus-menerus mengitikadkan dalam hati kita, menancapkan dalam hati kita, kalbu kita, bahwasanya sifat-sifat Allah lah yang ada. Sifatku hancur lebur, nol, aku hanya sifat Allah yang ada. Sahdan pada makam al-baka, yakni makam tauhid as-sifat, inilah sudah yang diharapkan dan yang dimaksudnya dan yang dicita dan dituntut, dan pada makam tauhid as-sifat inilah kesudahan sampai daripada kebanyakan daripada segala anbiya dan aulia yang di bawah qadamnya 1585 martabat atau derajat kebenaran yang berada dalam bimbingan seorang yang punya pengalaman puncak terhadap Tuhan. Sahdan bedah tajalli itu menangiakan sifat dengan tajrid, artinya satu kemudian maka satu karena ketengah daripada tajalli sifat terlebih keras daripada setengah yang lainnya, lain lagi pula supaya tamakun itu kokoh, kuat dan mantap. Allah Ta'ala berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan tatkala berfirman Tuhanmu bagi segala malaikat bahwasanya aku hendak menjadikan di dalam bumi itu akan seorang khalifah. 188 surat Al-Baqarah ayat 30, yakni yang menggantikan akan daku pada meluruskan pada hukumku di dalam dunia, di dalam bumi, maka tiada menjadikan dia akan khalifahnya, melainkan bahwa mengajari akan dia akan segala asma sekalian seperti firman Allah Ta'ala, wa allama adamal asma'i kulha, dan telah mengajari Allah Ta'ala akan Nabiullah Adam dengan segala asma sekaliannya.
Al-Baqarah ayat 31. Dan lagi menunjuki ia pada ketika itu akan barang yang sesat, dan lagi yang mengetahui akan segala perkara sekalian sama. Dan lagi man arafallahu la yahfa alaihi syai'un. Barang siapa mengenal akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar mengenal, niscaya tiada berlindung atasnya sesuatu jua pun. Artinya tidak terdinding akan dia itu. Dan lagi menganugerahi Allah Ta'ala akan dia itu akan ilmu laduni. Ilmu laduni itu pengetahuan yang diperoleh seorang yang soleh dari Allah melalui institusi atau ilham, dan tanpa dipelajari lebih dahulu melalui suatu jenjang pendidikan, atau tidak diperoleh melalui proses pemikiran. Ilmu tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf ada dikenal 3 cara berkomunikasi dengan Tuhan: 1 qalbu, yaitu untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan; 2 ruh, untuk mencintai Tuhan; dan 3 sir, rahasia, yaitu untuk musyahadah atau menyaksikan keindahan, kebesaran, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala secara yakin, sehingga jiwa tidak terjajah lagi oleh nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang dilompat Allah Ta'ala kepada hati hambanya dengan tiada wasitah, perantara atau penghubung untuk menggapai sesuatu, mengambil talqin daripada masyayikh, yaitu ilmu yang tetap yang tiada boleh hilang dan lupa. Maka orang yang mempunyai ilmu itu dinamakan alim yang sebenarnya, seperti kata Abu Yasin Al-Bustami, Sayyidi Syekh, beliau ini daripada tarekat Naqsabandiyah pada Susrau dan lain. Bukan orang yang alim itu orang yang menghafal itu menghafal ilmu dan daripada kitab. Apabila lupa ia akan barang yang dihafalnya itu, maka jadilah ia jahil. Dan hanya saja orang alim sebenarnya itu yaitu orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhannya pada barang waktu yang dikehendakinya, dengan tiada sebab hafal dan daras. Daras itu seorang yang punya pengetahuan, dan pengetahuannya itu diperoleh melalui ilham yang sebenarnya masuk oleh daras, bukan salah. Daras itu tanpa belajar. Maka orang itulah yang dinamakan al-alim ar-rabbani, yaitu seorang yang punya pengetahuan, dan pengetahuan itu diperoleh melalui ilham yang disampaikan langsung oleh Tuhan. Dan orang itulah yang disyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala, alamnahu min ladunna ilman, dan kami ajarkan akan dia akan ilmu daripada kami. Al-Kahfi ayat 65 berbunyi, kan? Yakni dengan tiada wasitah, dengan belajar. Wasitah tadi perantara. Dan setengah ilmu itu dengan wasitah belajar kepada makhluk. Pada yang demikian itu tidak dinamakan ilmu laduni, tapi ilmu laduni itu yang terbuka pada sir hati, daripada tiada sebab yang menghasilkan akan dia itu pada kharij itu yang terlihat secara kasat mata. Dan setengah ilmu itu dengan kata Abu Yasin Al-Bustami Qadasasirahu, bagi ulama Az-Zahir. Az-Zahir itu ulama yang memahami segala dalil keagamaan sesuai makna yang tampak. Akhadtum ilmakum maita'an maiti wa akhadna ilmana min al-hayyi lazi la yamut. Kamu ambil akan ilmu kamu itu hal ulama, hai ulama Az-Zahir, hal keadaannya mayit daripada mayit, dan kami ambil akan ilmu kami itu daripada Tuhan yang hidup tiada mati. Intaha. Demikianlah hasil yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Adapun pada makam ini melihatlah ia segala perkara sekaliannya. Makam itu tingkatan lah ya, atau level.
sama ada pada zahir atau batin, dan terbuka baginya segala hakikat suatu dengan cahaya nyata yang menganugerahi Allah Ta'ala akan dia, tiada terlindung atasnya sebarat jarah jua pun daripada segala alam ini dengan barang yang muafakat dengan hal mereka itu, dan anugerahnya itu tiada dapat seorang jua pun menegakkannya dia, seperti yang tersebut di dalam Quran firman-Nya, kullun namida haula iwa khawla imin ata'i rabbika wa makana ata'u rabbika mahsur. Sekaliannya kami anugerahi mereka itu dengan mereka itu daripada pemberian Tuhanmu, dan mereka itu daripada pemberian Tuhanmu itu tertegah. Al-Isra ayat 20. Dan lagi pula pada makam ini mendengar ia akan segala seru, sama ada seru itu dengan lidah yang zahir atau dengan lidah yang batin, yaitu ibarat daripada qatar hati. Qatar hati itu perasaan was-was kayak gitu. Sama ada ia pada tempat yang jauh atau hampir juga. Jikalau balik Jabal Kaf sekalipun yang seru ia niscaya dengarnya juga, karena padanya itu hampir juga sekalian alam ini. Dan warid daripada hadis bahwasanya sekalian alam ini pada aulia Allah Ta'ala itu seperti kadam juga, dengan semata-mata anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya. Maka bersungguh-sungguhlah engkau hai saudaraku menuntun yang demikian itu supaya engkau dapat akan dia, dan bersungguh-sungguhlah engkau pada meminta doa kepada Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu memperkenankan pinta orang yang meminta, seperti firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, minta olehmu kepadaku niscaya aku perkenankan kepadamu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Sahdan bersalahan ulama pada segala sifat itu, adakah ia diri zat atau lain daripadanya. Kata ulama usuluddin itu adalah dasar-dasar agama, yaitu ilmu tauhid ya, dan membahas sifat-sifat Tuhan itu ilmu usuluddin, yakni ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya segala sifat ini sekaliannya qadim itu tidak ada permulaannya, seperti zatnya juga, dan kidamnya pun dengan kidam zat juga, dan wujudnya pun dengan wujud zat juga, yakni tidak boleh tinggal daripadanya, tetapi adalah ia makna yang berdiri kepada zat tiada lain dan daripada zat lagi bertambah atasnya. Maka Qawi 25 itu pendapat pendirian. Ini adalah Allah Ta'ala itu qadir bi qudratihi, murid bi iradatihi, dan alim bi ilmihi, dan hayy bi hayatihi, dan sami bi samihi, dan basir bi basirihi, dan mutakalim bi kalamihi. Dan kata ulama ahli tasawuf, yakni arifin billahi qadasirahu, bahwasanya segala sifat itu diri mawasuf itu yang bersifat tiada lain daripadanya, dan dia tiada bertambah atasnya, tapi adalah ia mawasuf, yakni diri zat. Maka atas kaul ini adalah Allah Ta'ala qadir jatihi dan murid bizatihi, dan alim bizatihi, dan sami'i bizatihi, dan basir bizatihi, dan mutakalim bizatihi, tiada lainnya. Kata Syekhona Al-Arif Billahi Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan, nenek guru daripada Tarekat Khawatiyah Saman, muridnya Syekh Saman Al-Madani, almarhum Al-Rabbani Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Al-Karim As-Saman Al-Madani, bermula kaul yang mengatakan bahwasanya sifat itu diri mausuf tiada lain daripadanya, maka yaitu atas jalan kasab dan musyahadah.
karena kaul ini sabit pada mereka itu, yakni ahli tasawuf, pada jalan kasyaf dan musyahadah, karena mereka itu senantiasa musyahadahkan Allah, maka dibukakan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dinding sifatnya, maka tiada dilihatnya dan didapatnya oleh mereka itu akan sifat itu berdiri kepada makna yang qaim, ia kepada zat, dan hanya yang dilihat dan dapat didapat oleh mereka itu sifat berdiri kepada zat juga. Dan lagi pula mengambil dalil mereka itu dengan jikalau bahwasanya sifat itu lain daripada mawasuf, niscaya adalah Allah Ta'ala itu majhul yang berkehendak kepada sifat yang mengenakan dia. Maha suci Allah daripada yang demikian itu adalah ia terlebih ma'rifah daripada segala yang ma'rifah. Pokoknya pada intinya sifat-sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada diri kita juga termasuk kita kembalikan kepada sifatnya, sifat Allah, sifat mendengar, sifat berkata-kata dan lain sebagainya, sifat-sifat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.